411-2051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan peningkatan kinerja atau bisa disebut dengan PKK pada perusahaan Arum Bakery. Yang saya hormati Ibu Ira Puspita Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja. Baik, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tahap perancangan sistem manajemen kinerja. Tahap perancangan sistem manajemen kinerja terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu informasi dasar, yang kedua perancangan, yang ketiga penyegaran, dan yang keempat penerapan, lalu yang terakhir yaitu fondasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin yang ada dalam fondasi pada perusahaan Arum Bakery. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Kenapa harus komunikasi yang efektif? Karena membangun komunikasi yang terbuka dan jujur antara manajemen dan karyawan itu sangat penting bagi suatu perusahaan. Yang kedua yaitu kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat, pemimpin dengan memberikan contoh yang baik dan memotivasi para karyawannya. Selanjutnya ada informasi dasar pada perusahaan Arum Bakery. Tujuan awal saya membuat usaha toko roti ini yang pertama adalah menyalurkan hobi saya yang suka memasak dan membuat berbagai macam kue. Maka dari itu, saya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Terlebih lagi, keluarga dan orang terdekat saya sangatlah mendukung minat saya untuk membuka toko roti. Mereka selalu meyakinkan saya untuk membuka usaha toko roti tersebut. Tujuan lain dari usaha ini adalah mengubah hobi membuat roti menjadi bisnis yang menguntungkan, sekaligus menyalurkan kreativitas dalam menciptakan berbagai jenis roti. Selanjutnya yaitu ada visi misi pada perusahaan Arum Bakery. Visi misi pada perusahaan Arum Bakery sendiri yang pertama yaitu visi menyediakan produk roti yang berkualitas tinggi namun dengan harga yang sangat terjangkau, yang bersaing serta memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan. Selanjutnya ada misi pada perusahaan Arum Bakery sendiri. Yang pertama yaitu menciptakan tenaga kerja yang ahli dan kompeten serta memiliki impact dan impact yang kuat. Yang kedua yaitu memuaskan konsumen. Yang ketiga menjadi perusahaan yang terdepan di bidangnya. Yang terakhir yaitu memperluas lapangan kerja untuk masyarakat sekitar tempat produksi, khususnya masyarakat di daerah Banyumas. Selanjutnya ada strategi pada perusahaan Arum Bakery. Yang pertama yaitu konsep dan branding. Untuk konsep dan branding pada perusahaan ini yaitu untuk target pasar kami menargetkan para anak muda dan keluarga. Yang kedua yaitu tata letak. Tata letak pada perusahaan ini yaitu memastikan area display produk mudah diakses serta menyediakan tempat duduk yang nyaman bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu produk. Memastikan kualitas produk selalu terjaga. Perusahaan Arum Bakery menggunakan bahan-bahan berkualitas baik dan proses produksi yang higienis. Selanjutnya yaitu terdapat pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan pada perusahaan Arum Bakery sendiri mengimplementasikan program loyalitas untuk mempertahankan pelanggan setia. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pemasaran. Pemasaran pada perusahaan Arum Bakery sendiri menggunakan strategi menawarkan promosi menarik seperti mengadakan diskon buy one get one atau produk gratis untuk menarik pelanggan baru. Selanjutnya yaitu terdapat kerangka kerja pada perusahaan Arum Bakery. Yang pertama yaitu menganalisis pasar. Pada perusahaan Arum Bakery sendiri, analisis pasar lebih memfokuskan target pasar pada anak muda dan para keluarga. Lalu untuk konsep toko, kami menggunakan konsep toko yang berbau Eropa karena sangat cocok untuk kalangan para
muda dan keluarga pada zaman sekarang. Yang ketiga yaitu produk. Kami menawarkan berbagai macam olahan kue, roti, dan makanan kekinian lainnya yang tentunya lebih mementingkan kualitas produk. Untuk pemasaran sendiri, perusahaan Arum Bakery menggunakan media promosi melalui para influencer terdekat seperti mereview makanan-makanan pada toko roti kami. Selanjutnya yaitu ada penerapan sendiri pada perusahaan Arum Bakery. Terdapat 4 poin. 4 poin ini terdiri dari display, laporan, pelatihan, sumber daya. Yang pertama yang saya akan jelaskan terlebih dahulu adalah display. Untuk display toko roti kami mungkin akan ditata sedemikian bagus dan rapi, karena kesan rapi akan membuat kesan tersendiri pada para customer. Untuk laporan sendiri pada perusahaan Arum Bakery, yaitu perkiraan toko kami akan menerapkan keuangan yang mudah dikelola, dan perusahaan kami akan rutin melakukan pengecekan laporan keuangan seperti pengeluaran uang pada hari itu dan pemasukan pada hari itu juga. Mungkin 1 kali sehari untuk mempermudah keuangan kami untuk bisa kami cek ke depannya. Untuk yang ketiga yaitu ada pelatihan. Untuk pelatihan sendiri, perusahaan kami akan terlebih dahulu menyeleksi para calon karyawan dan melatihnya terlebih dahulu sebelum mereka benar-benar bekerja di perusahaan ini. Terakhir yaitu sumber daya. Sumber daya yaitu memberikan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan kinerja mereka. Sumber daya dan dukungan tersebut bisa berupa seperti pelatihan, alat-alat, selanjutnya juga akses ke yang terakhir yaitu penyegaran. Dengan menerapkan kinerja manajemen yang bagus di perusahaan kami, banyak UMKM yang sudah beroperasi dan memproduksi roti di Banyumas. Salah satu perusahaan roti yang beroperasi di Banyumas adalah Arum Bakery. Manajemen operasional pada usaha roti ini belum terstruktur dengan baik. Salah satunya kinerja manajemen terhadap kinerja karyawan di usaha Arum Bakery sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada presentasi ini. Kurang lebihnya saya silaturahmi saya dengan yang 251 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata yang kurang tepat dan berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.